Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Kawan-kawan, rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ya, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kembali bertemu secara online ya. Di mata kuliah yang sama di pertemuan ke-13. Jadi sudah cukup mendekati dari akhir semester genap ini. Kita sudah banyak sekali materi yang kita bahas sama-sama, dan hari ini saya melanjutkan apa yang sudah diberikan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk hari ini ke computer vision-nya ya. Jadi nanti kita lihat apa yang akan dijadikan materi, apa materi hari ini, atau bagaimana memprogramnya nanti kita lihat. Baik, sudah ada kawan-kawan di sini ya, Mahmud. Di sini ada si mana? Siapa lagi? Seman. Ya, Seman ada. Ayub. Hadir. Hadir ya. Amar mana Amar? Belum muncul. Baik. Baik, saya coba share screen. Baik, sekali lagi hari ini kita masuk ke computer vision ya. Jadi kalau sebelum-sebelumnya kita banyak berbicara atau memang fokus ke pemrograman robot yang berbasis Arduino, hari ini kita akan sedikit melihat ke arah computer vision-nya. Baik, selamat bergabung kawan-kawan yang baru hadir. Kemudian, apa yang akan kita bahas hari ini? Kalau yang kebetulan mungkin sudah melihat ya video yang sudah saya unggah di YouTube, itu kalau tidak salah pekan kemarin itu saya sudah coba unggah yang kaitannya dengan color based object tracking ya. Jadi bagaimana men-tracking atau menelusuri sebuah objek berdasarkan warnanya. Mahmud sudah ada, biasanya ada selain Mahmud itu siapa ya? Nah, nanti kalau ada kelihatan. Saya lihat ada Mahmud, tapi Hasran, iya, saya lupa. Sudah seminggu ini lupa saya. Terima kasih sudah diingatkan. Baik. Hari ini tanggal 18 Syawal ya kalau tidak salah. Benar nggak? Ya, kurang lebih ya. 18 Syawal. Kita akan masuk ke sini ya. Jadi bagaimana sebuah robot itu bisa mendeteksi, kemudian menelusuri sebuah objek yang ditentukan ya. Karena kalau tidak ditentukan, si komputer atau si robot bahkan itu tidak tahu apa yang harus dilakukan. Sama seperti halnya kita sebelumnya memprogram robot itu, dia diprogram untuk maju kah, untuk mundur kah, belok kanan, belok kiri, atau bergerak serong kanan dan serong kiri dan seterusnya ya, atau berhenti, atau menunggu standby gitu, tergantung kita ya. Jadi walaupun dia kadang-kadang atau seringkali disebut sebagai robot otonom atau autonomous robot, maka perintah yang kita berikan itu adalah mutlak gitu ya. Jadi perintah itu baik yang kita berikan secara langsung atau yang kita programkan ke robotnya, atau bisa jadi kita buatkan sejenis AI-nya atau artificial intelligence-nya atau kecerdasan buatannya untuk nanti dia bisa berpikir sendiri kira-kira harus ngapain, atau pada kondisi ini
harus melakukan apa gitu ya. Nah, untuk sebuah robot yang akan menelusuri sebuah objek atau men-tracking sebuah objek itu caranya macam-macam ya. Mungkin kalau Mahmud atau Hasran itu lagi memesan makanan lewat ojek online, maka yang di tracking atau dilihat itu adalah berdasarkan informasi posisi si drivernya di peta ya, mohon maaf, di peta, dan itu diperoleh dari informasi GPS. Jadi cara menelusurinya dia kan akan mengirimkan data posisi GPS-nya, kemudian disesuaikan dengan posisinya di peta. Jadi Hasran atau Mahmud atau Seman atau yang lain itu tahu posisi ojeknya sekarang ada di mana. Walaupun menurut pengalaman saya itu posisinya itu kadang-kadang akurasinya tidak serta-merta bagus ya, atau update-nya kadang-kadang tidak real time. Kadang drivernya sudah tiba, tapi posisi dia di GPS itu masih mungkin 1 kilometeran di petanya ya, dari jarak titik tujuannya. Nah itu bedanya. Nah, jadi sekali lagi untuk melakukan tracking itu salah satunya adalah menggunakan GPS. Nah, hanya saja kasusnya GPS adalah itu kalau digunakan di dalam ruang, kadang-kadang gangguan atau penangkapan sinyalnya itu sangat-sangat lemah ya. Jadi bisa jadi nanti atau sekarang itu sudah ada GPS yang bisa dioperasikan di dalam ruang, tapi saya belum pernah punya yang indoor GPS sensor gitu ya. Nah, itu yang saya belum punya. Nah, katanya sih ada, tapi menurut informasi dulu kawan yang di Jogja, itu semahal-mahalnya GPS yang untuk ruang atau untuk indoor itu katanya tidak bisa juga diandalkan untuk dipasang di robot. Jadi kadang kan ada yang memasang di robot, kemudian berdasarkan posisi GPS-nya itu biasanya lebih mudah ya memprogramnya untuk dia bergerak ke posisi mana. Nah, selain menggunakan GPS, itu ada lagi yang menggunakan RFID ya. Jadi kalau misalkan nanti dicari di YouTube atau di Google, robot with RFID tag gitu ya. Jadi robot yang dilengkapi dengan RFID tag RFID. RFID itu apa? Itu RFID adalah sebuah perangkat yang kalau dia diberikan apa namanya ya, atau dibaca dengan RFID reader, maka dia akan memberikan angka-angka unik. Jadi di masing-masing tag-nya itu atau di masing-masing perangkat RFID tag TAG ya, TAG-nya itu memiliki identity atau identitas yang berbeda-beda. Angkanya ada sekian digit gitu. Nah, kalau misalkan kami dulu sempat mencoba dan mengamati, ternyata kartu tanda penduduk atau KTP elektronik yang sekarang kita punya itu sudah ada RFID-nya, atau itu merupakan RFID tag yang dicetaki foto dan informasi tentang seorang warga negara ya. Jadi kalau misalkan nanti iseng gitu ya, atau cari aja di YouTube gitu, membaca angka RFID yang ada di KTP kita ya, KTP elektronik kita sampai yang warnanya biru itu. Nah, saya pernah di bank ya, salah satu bank itu, kemudian setiap kali kita ingin bertransaksi ke bank itu, maka kita diminta untuk menunjukkan KTP. Pada saat saya tunjukkan KTP, si petugas keamanan atau security-nya tidak membaca informasi yang ada di KTP saya, tapi langsung ditempelkan di sebuah alat pembaca atau di komputer tampilan gitu ya, ada tampilan layar, ditempelkan di situ, kemudian muncul informasi saya itu siapa, alamatnya di mana, lahir tanggal berapa gitu. Ada di situ semua. Kemudian profesinya sebagai apa. Nah, jadi dia sudah terhubung ke database-nya kantor catatan sipil waktu itu. Nah, katanya dengan RFID lagi, itu ada juga robot yang dipasangi sekali lagi ya, saya ulangi, dengan RFID ini. Iya, Mahmud. Mahmud mengangkat tangan, silakan Mahmud. Kebencet lah. Mau absen. Oh, ya. Di saya ada notifikasinya. Mahmud raise hand katanya. Tidak apa-apa.
Nah, ada robot yang dipasangi di arenanya ya, RFID. Jadi di robotnya dipasangi RFID reader, kemudian atau dibalik ya. Ya tidak, RFID reader-nya dipasang di robot, kemudian di arenanya itu dipasangi RFID tag. Jadi di titik-titik tertentu misalkan dipasang seperti papan catur gitu ya, seperti koordinat. Kini dibayangkan, saya belum sempat memperlihatkan ilustrasinya, jadi dibayangkan saja. Jadi bayangkan papan catur, di masing-masing titik papan catur hitam putih itu dipasangi RFID tag, kemudian robotnya dipasangi RFID reader-nya, kemudian nanti si robotnya itu akan membaca, oh RFID tag yang ada di sini dan ada di posisi, misalkan kalau catur itu kan ada baris kolom ya, misalkan posisinya A1, kemudian A2. A2 itu artinya dia ada di baris ke A, kemudian kolom 1 gitu. Kemudian kalau misalkan A1, A baris A dan kolom 1. Kalau di A10 misalkan, berarti dia di baris 1 di kolom 10. Nah, seperti itu ya. Jadi informasi-informasi itu yang oleh robot dimanfaatkan dan digunakan untuk mendeteksi posisinya. Nah, itu kalau misalkan kita ingin mendeteksi objek berdasarkan posisinya. Kalau ini kasusnya tadi di robot. Nah, kalau kita ingin melakukan hal lain, maka yang bisa dilakukan adalah menelusuri atau men-tracking warnanya. Nah, ini yang akan kita bahas sama-sama di pertemuan kali ini ya. Baik, saya teruskan. Nah, sensor yang digunakan untuk mendeteksi warna itu sebenarnya kalau di tahun 2007 ya, kami juga sempat apa istilahnya kagum ya dengan robot di kami dulu ikut kontes robot di ITS bersama kawan-kawan di SIMIK Banjarbaru tahun 2007 gitu. Dan apa yang terjadi di sana, mereka sudah menggunakan sensor warna ini untuk mendeteksi warna dari sebuah objek. Jadi waktu itu kami sama sekali buta ya, atau sama sekali tidak tahu, oh ternyata ada ya sensor itu ya. Sampai segitunya mereka canggihnya pada waktu itu. Jadi kalau di kontes robot itu biasanya kan ada 2 tim tuh, warnanya merah dengan biru. Jadi pada saat kita berada pada posisi undian dan berada di posisi tim warna merah, maka semua objek yang berkaitan dengan tim kita itu berwarna merah. Sebaliknya kalau misalkan kita pas diundi, kalau mau lomba gitu ya diundi, biasanya dia warnanya merah apa biru. Nah, pada saat dia dapat warna biru, maka semua objek yang berhubungan dengan tim kita adalah semuanya berwarna biru. Nah, begitu pula dengan robot yang mereka buat waktu itu bisa secara otonom atau secara otomatis menentukan atau melihat. Jadi kalau ada objek, kemudian dia ambil, kemudian dideteksi, oh ini warnanya biru atau merah. Kalau misalkan warnanya warna biru, kalau dia di posisi warna tim merah, maka objek itu akan dibuang yang warna biru ya. Tapi kalau pada saat dia berada pada posisi tim biru, maka objek berwarna merah yang akan dibuang. Nanti silahkan kalau penasaran ya, cari di YouTube, itu kontes robot Indonesia tahun 2007 di ITS gitu. Nanti dilihat tim entah itu PENS atau timnya ITS. Nah, nanti saya belum sempat mencarikan itu, nanti silakan dicari sendiri ya. Saya sampaikan di sini saja. Nanti bisa dilihat, mereka sudah menggunakan sensor warna itu untuk memilah-milah istilahnya, memilah-milah warna mana yang mereka pakai dan objek warna mana yang mereka tidak gunakan. Nah, sampai segitunya ya. Nah, tapi pada saat ini dan di 3 tahun terakhir saya melakukan penelitian ya, dan masih berjalan sampai tahun ini, itu saya tidak menggunakan sensor warna. Karena apa? Kekurangan sensor warna itu dia tidak bisa digunakan untuk objek yang jaraknya jauh ya. Dalam artian dia mungkin hanya bisa jaraknya 2-3 cm atau 5 cm maksimal gitu. Setelah itu objek itu tidak bisa deteksi lagi warnanya karena dia mengandalkan dari pantulan warna objeknya. Jadi objek itu diberi lampu atau disinari istilahnya ya, kemudian nanti pantulannya ditangkap oleh sensornya. Nah, itu kemudian setelah mereka kalibrasi, pantulannya itu nanti ditentukan apakah pantulan ini nanti pantulan berwarna merah, biru, atau warna yang lainnya.
Nah, tapi dengan menggunakan kamera itu lebih bebas. Jadi lebih banyak yang bisa kita lakukan ya. Dan kebetulan memang pada saat penelitian 3 tahun terakhir ini saya menggunakan kameranya sebagai sensor utama. Saya tidak menggunakan sensor lain ya selain sensor ini. Nah, untuk kamera sendiri itu ada kamera yang single atau bahasa ininya kamera mono ya. Kamera tunggal gitu. Maksudnya lensanya tunggal. Seperti kameranya Hasran itu bisa jadi tidak lagi kamera mono ya, di handphonenya bisa jadi double, bisa jadi triple, bisa jadi quad gitu ya. Jadi ada handphone sekarang kan yang kameranya sampai 4 gitu. Jadi kalau misalkan dibuat untuk memoto itu luar biasa itu ini. Jadi dia membandingkan satu dengan yang lainnya. Nah, yang saya gunakan kebetulan adalah kamera stereo ya di robot yang saya bangun dan teliti di 3 tahun terakhir. Dan ada juga kamera yang omni ya atau 360 istilah sekarang itu kerennya. Nah, mungkin nanti kalau yang lihat di YouTube atau di Google ya, kamera 360 itu banyak. Yang terkenal sekarang itu kalau boleh saya sebut yang Insta360 itu. Jadi saya sudah lihat reviewnya juga kebetulan. Jadi dia 2 kamera digabung jadi 1. Kalau kita pegang kamera itu maka kita tidak kelihatan memegang kameranya. Jadi semua objek yang ada di sekitar kita, di sekeliling ya, bukan di sekitar, di sekeliling 360 derajat itu kelihatan. Kaki kita pun kelihatan. Jadi dari kepala sampai kaki kita itu kelihatan. Nah, itu kamera 360. Saya belum mengarahkan ke sana penelitiannya karena memang untuk harga kameranya itu cukup mahal. Bisa jadi nanti penelitian berikutnya ke arah situ. Nah, berikutnya sebelum kita teruskan, kita coba lihat dulu ya. Ini saya sudah coba buatkan demo videonya, walaupun agak gelap nih, mudah-mudahan bisa dilihat ya. Nah, bisa dilihat. Ini adalah sebuah robot yang melakukan tracking warna, tapi masih goyang-goyang karena ini memang masih tahap awal waktu itu ya. Untuk robot yang bisa melakukan tracking warna itu yang di tracking atau dideteksi dan ditelusuri adalah lampu yang berwarna lampu meja yang berwarna kuning. Jadi nanti lampunya tidak terdeteksi, kemudian saya pindahkan baru dia masuk ke dalam area penglihatan dari kameranya. Nah, ini masih goyang-goyang. Ini goyang-goyang ini dia ngepaskan agar objek itu berada di tengah-tengah dari penglihatannya. Tapi karena memang di program terlalu sempit waktu itu penglihatannya, jadi dia goyang-goyang dalam proses posisikan kamera itu ada di tengah dari ini. Udah ya ini ya, nanti kita lihat lagi. Nah, itu kira-kira ya. Mungkin ada yang mau menanggapi, nanti silahkan. Jadi, yang jelas hasil kameranya itu terlalu gelap, mungkin lampunya yang terlalu kecil. Jadi pada saat direkam itu terlalu gelap. Atau juga memang kameranya waktu itu kualitas yang terlalu jelek ya. Baik, sudah 32 orang. Nah, mungkin ada yang masih ingat materi pertemuan kita sebelumnya di pekan lalu ya, di Rabu sebelumnya, di pertemuan ke-12 itu dengan tema Holonomic Drive System Robot yang menggunakan Omnidirectional Wheel. Maka kita sudah membuat atau ini demonya di pertemuan sebelumnya. Ini demo robot untuk bergerak ke depan, ke kiri, ke kanan, ke belakang, kemudian maju serong kanan, maju serong kiri, belok kanan, belok kiri. Nah, pertemuan kali ini sebenarnya melanjutkan apa yang sudah dibahas di sebelumnya. Karena memang yang dibahas sebelumnya itu kan hanya kaitannya dengan, atau baru kaitannya dengan jenis robotnya. Mahmud tidak mengangkat tangan lagi.
Baik, ini tadi mengingatkan saja di materi kita sebelumnya ya. Nah, kali ini adalah kalau boleh disebut sebagai kelanjutan dari apa yang sudah dibahas di sebelumnya. Kita akan mencoba masuk ke color based object trackingnya ya. Jadi nanti sebenarnya kalau secara keseluruhan robot yang tadi ya di demo untuk men-tracking objek yang berwarna itu tidak cukup sampai di situ, tapi nanti kita lihat dulu perlahan ya. Jadi tidak sekaligus saya jelaskan karena memang cukup rumit kalau dijelaskan semuanya dan waktunya bisa jadi tidak cukup. Kalau mungkin 3 SKS seperti sebelum-sebelumnya di kelas itu ya, sebentar. Itu bisa jadi cukup untuk menjelaskan semuanya. Tapi kalau misalkan hanya 45 menit ini tidak cukup waktunya untuk semuanya bisa dijelaskan apalagi secara detail. Nah, kita lihat dulu. Nah, ini adalah contoh yellow tracking atau men-tracking objek yang berwarna kuning ya. Nah, tapi pada kenyataannya coba diperhatikan di situ. Ada banyak objek bahkan yang terdeteksi. Jadi tidak cuma satu, ada kalau dilihat lingkaran bukan lingkaran, kotak berwarna hijaunya, itu bisa jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 ya paling tidak objek yang terdeteksi. Termasuk muka saya, itu kedeteksi juga warna kuning. Padahal yang ingin deteksi hanya warna kuning dari objek lampu meja itu ya. Nah, kita lihat bagaimana cara untuk memilternya ya, atau mengurangi noise sehingga tidak semuanya dideteksi. Nah, kaitannya dengan algoritma, jadi sekali lagi bukan algoritma ya, dari bahasa yang benar. Nanti kalau menulis skripsi atau proposal penelitian itu jangan ditulis algoritma. Jadi bisa jadi pada beberapa mata kuliah itu kalau misalkan ada tulisannya algoritma itu mungkin kampus kita belum tahu bahwa ternyata saya pun baru tahu gitu ya, bahwa di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud algoritma itu bukan algoritma tulisannya. Bukan algoritma, tapi algoritma yang benar. Ya, nanti jangan sampai salah lagi. Nah, algoritmanya seperti apa? Nah, yang sudah saya coba buat dan programkan ke robot yang saya sudah rakit itu ya, maka algoritmanya kurang lebih seperti ini. Yang pertama kita tentukan dulu masukannya atau inputnya adalah berupa apa. Jadi yang saya tentukan adalah saya mengambil citra yang berasal dari kamera sebelah kanan dan sudah direktifikasi. Nah, ini mungkin istilah baru lagi ya, apa itu rektifikasi. Kalau di penelitian saya, rektifikasi itu adalah proses penyamaan posisi tepi objek antara kamera kanan dan tepi kiri dengan kamera kiri. Jadi misalkan saya mengambil foto saya gitu ya. Kemudian nanti kan ada, kalau menggunakan kamera stereo maka ada citra yang dari kanan dan citra dari kamera kiri. Nah, kalau misalkan dua citra itu dibandingkan, maka itu akan sedikit berbeda dan bergeser posisinya. Hanya saja untuk proses nanti di pengolahan citra stereo atau pengolahan video dengan masukkan kamera stereo, maka itu perlu rektifikasi nantinya. Rektifikasi itu misalkan ujung paling atas dari rambut saya gitu ya, kalau di citra kanannya, maka itu juga harus sama posisinya kalau disandingkan dengan posisi rambut paling atas di kamera yang citra dari kamera sebelah kiri. Nah, kalau misalkan itu sudah sama, maka artinya citra itu sudah direktifikasi. Nah, saya menggunakan citra yang sudah direktifikasi karena kalau tidak nanti posisinya tidak akan akurat gitu ya. Karena nanti kaitannya dengan saya mengukur jarak objek itu sangat urgent ya, atau sangat penting gitu. Nah, berikutnya kalau sudah diambil, alasannya kenapa citra kanan nanti ya. Ada citra kanan, citra kiri. Sebenarnya kalau citra kanan itu memang dulu akurasinya lebih tinggi daripada citra yang kiri. Karena itu saya menggunakan citra kanan waktu itu. Nah, karena kemudian yang ingin dideteksi itu adalah citra atau objek yang berwarna kuning, maka tipe data dari videonya atau citranya itu diubah dulu menjadi cyan, kemudian magenta, yellow, black. Jadi CMYK. Awalnya kan RGB tuh, red, green, blue. Jadi sekali lagi ini programnya bukan untuk
Arduino ya, ini sudah masuk ke program dari MATLAB. Jadi saya kira Anda tidak asing lagi dengan MATLAB karena sudah 1 semester lebih mungkin berkutat dengan MATLAB. Baik, kemudian berikutnya adalah dikurangi komponen warna selain warna kuning. Jadi tadi di CMYK itu kan 4 komponen warna tuh. Kemudian kita akan kurangi selain itu, jadi hanya yang warna kuning saja yang kita sisakan. Kita tidak memproses warna yang lain. Kemudian sisa warna kuning tadi kita ubah lagi menjadi citra abu-abu sebelum kita nanti proses berikutnya. Kemudian difilter menggunakan median filter, jadi difilter lagi citra abu-abunya sehingga kita akan mendapatkan nanti citra yang kita inginkan gitu ya. Nah setelah difilter kita coba konversi menjadi citra hitam putih. Kemudian ini ada nilai threshold ya. Bahasa kerennya itu threshold, tapi kalau bahasa Indonesianya nilai ambang batas. Gitu. Jadi citra hitam putih itu kita beri bukan citra hitam putih, citra tadi yang sudah di citra abu-abu yang sudah di median filter kemudian konversi menjadi hitam putih. Nah, hitam putihnya itu kita beri thresholdnya 0,3. Tapi nanti kalau di program itu kalau tidak salah sudah saya ganti menjadi 0,2. Nanti ada maksudnya. Ini bisa diganti-ganti ya. Kemudian hilangkan pixel dari metrik yang citra hitam putihnya yang kurang dari 10 pixel. Tadi kalau di situ kalau tidak salah saya gunakan yang 50, nanti kita lihat ya. Jadi ini memang algoritma yang saya gunakan di penelitian saya di tahun 2017 dan seterusnya sampai 2019 ya. Tapi bisa jadi nanti ini tidak harus seperti ini. Nah, baru kita berikan label dari 8 connected pixel ya. Jadi kalau misalkan sudah ada citra berwarna kuning, tadi dari hasil citra black and white-nya itu ya, sudah difilter segala macam, kemudian nanti kita akan buat label dari sana menggunakan 8 connected itu tadi ya. Nah, objeknya. Nah, kemudian ini tidak harus ya yang mencari titik tengah ini, tapi kalau di penelitian saya itu penting untuk saya akan mencari tahu posisi lampu atau objek yang terdeteksi tadi itu ada di posisi posisi mana dan jaraknya berapa. Karena itu waktu penelitian itu saya mendeteksi juga menentukan titik tengahnya ada di mana. Nah, ini saya ambil dari disertasi saya sebenarnya. Nah, jadi sekali lagi tidak harus seperti ini programnya ya, algoritmanya. Tapi paling tidak itu menjadi gambaran kalau nanti ada yang ingin mendeteksi objek ya. Karena saya waktu mencari tahu cara mendeteksi objek itu juga diberitahu oleh beberapa teman, itu beda-beda caranya. Jadi dari beberapa teman itu yang memberikan caranya, saya utak-atik sendiri, saya coba di trial and error sendiri, sehingga saya menemukan yang tadi. Jadi itu sudah istilahnya apa ya, yang sudah saya coba lah kurang lebih ya. Nanti programnya kita lihat. Jadi sekali lagi ini bukan untuk Arduino, jadi jangan dipaksakan nanti script atau coding program yang saya berikan hari ini nanti diupload ke Arduino. Pasti nanti yang muncul adalah error ya, karena codingnya akan deteksi sebagai bahasa program yang berbeda, walaupun sama-sama bahasa C ya. Nah, yang pertama di MATLAB, mungkin ada yang masih ingat CLC-an di MATLAB, tapi ini ada sedikit tambahan lagi. Yang pertama ini ada close all. Close all ini menutup semua Windows atau figur ya kalau di bahasa MATLAB-nya. Kemudian clear all ini adalah menghapus semua pemakaian memori RAM terutama ya. Kemudian CLC ini untuk membersihkan command Windows clear gitu ya. Command clear itu command Windows clear. Jadi kita pakai juga CLC. Jadi biar tidak menumpuk di command Windows-nya nanti status program atau coding program kita jalankan. Nah, jika nanti ada yang penasaran mencoba, maka yang perlu diperhatikan adalah yang baris kedua ini. Jadi tidak nanti sedikit berbeda ya caranya, nanti di command Windows-nya itu diketik Emac Tool, IMAQTOOL, Emac Tool, nanti akan muncul di situ.
jenis kamera yang terhubung ke MATLAB atau ke laptop atau ke PC-nya itu jenis video kameranya yang mana. Nah, ini yang di dalam tanda kurung ini sebentar saya tunjuk dulu. Nah, di dalam kurung ini nanti yang diganti ya. Ini kebetulan, jadi kalau misalkan kita ketik Emacs Tool, nanti di MATLAB itu akan memunculkan mode-mode video yang ada, termasuk juga kamera yang terdeteksi. Kalau misalkan hanya satu webcam yang terdeteksi di situ, maka nanti munculnya Win Video 1 YUY, ukurannya ya di sini ini 320 kali 240. Misalkan ada lagi yang 640 480 atau misalkan 640 720 misalkan gitu ya, macam-macam. Nanti tergantung si webcam yang terpasang di laptop atau di PC-nya itu bisa sampai mana, seberapa banyak ya variasi dari citra yang bisa digunakan di sini. Nah, di sini saya menggunakan variabel namanya feed, VID ini feed, kemudian sama dengan video input. Nah, ini tadi. Ya, jadi yang di dalam tanda kurung dalam tanda kutip ini nanti yang diambil dari Emacs Tool di MATLAB ya. Nah, setelah itu baru kita ini set tadi variabel feed-nya ini di sini di trigger repeat, jadi dia akan di trigger repeat itu artinya dia dijalankan di trigger atau di picu ya secara terus menerus, artinya dia akan dibaca terus. Kemudian ini yang kita bisa juga tentukan, yang kita mau ambil itu color space-nya apa. Ini color space-nya kebetulan RGB ya, karena memang di kamera yang digunakan itu kebetulan outputnya baru bisa RGB, tidak langsung bisa CMYK ya, CMYK. Jadi baru ini. Nah, nanti kita akan melakukan konversi ya. Nah, kemudian interval untuk mengambilnya atau grab istilahnya, bukan Gojek ya, tapi grab di sini. Jadi diambilnya setiap 4 intervalnya. Jadi kalau misalkan kameranya Hasran itu resolusinya, bukan resolusi, frame rate-nya 25 frame per second, artinya dalam 1 detik itu ada 25 citra gitu ya, yang capture atau di grab. Maka kalau di sini saya setting per 4, jadi yang diambil itu frame pertama, ya, kemudian frame ke-5, kemudian frame ke-9, kemudian frame ke-13, dan seterusnya. Jadi intervalnya atau jedanya itu 4-4-4. Karena untuk mengurangi proses pemakaian memori ya, kalau semuanya diproses atau diambil, bisa jadi nanti disetting aja 1 gitu. Nah, jadi seperti itu ya, intervalnya. Nah, kemudian kita tentukan sini stopnya kondisinya 1. Jadi kalau misalkan nanti stopnya kita beri 0, maka prosesnya akan kita hentikan. Ini untuk sebagai penanda saja ya. Nah, baru di start video, kalau sudah di start video biasanya webcamnya akan nyala. Kalau ada indikator LED-nya, maka LED-nya akan menyala pada saat kita sudah melakukan start ini. Nah, saya menggunakan ini ya, while video frame acquired-nya kurang dari sama dengan 500. Artinya tadi kan kita mengambilnya 1, 5, 4. Jadi frame pertama itu dihitung 1, frame ke-5 dihitung 2, frame ke-9 dihitung ke-3, dan seterusnya. Sebelum dia mencapai 500, maka kita akan lakukan proses ini ya, proses deteksi warna dan tracking warnanya. Jadi kenapa saya beri ini untuk mengantisipasi kalau nanti ada error ya. Kalau misalkan di tengah jalan error itu kan di MATLAB suka kadang-kadang ya error di tengah jalan, menutupnya itu sulit. Jadi kita harus keluar lagi. Nah, untuk mengantisipasi itu saya menggunakan ini, video frames acquire-nya kurang dari 9.500. Jadi cukup 500 saja. Tapi pada saat nanti di robot yang sebenarnya ini tidak boleh dibatasi ya. Jadi harus full ini. Jadi tidak dibatasi hanya 500, karena selama robotnya masih dioperasikan maka proses tracking dan deteksi warna ini harus tetap jalan. Nah, saya teruskan.
Nah, ini ada tick ya, TIC ini. Ini biasanya digunakan untuk nanti keperluan mengukur waktu prosesnya. Saya gunakan ini untuk nanti tahu kira-kira proses deteksi warna sampai dia men-tracking itu sekali prosesnya itu berapa detik gitu ya waktunya. Nah, nanti ada pasangannya nih, coding programnya TOK, tapi bukan TikTok seperti yang biasanya ada di aplikasi apa namanya smartphone itu ya, TikTokan, tapi bukan. Tapi mirip. Yang ini pakai C, itu pakai K. KIC. Nanti ada lagi TOC, yang itu pakai TOK. Nah, jadi beda. Nah, kemudian ini yang saya dulu bersyukur sekali ya dengan coding ini. Mungkin tidak banyak orang yang mencoba ini. Biasanya kalau yang umum mereka menggunakan get video di sini ya. Tapi saya tidak menggunakan get video, tapi get data. Kenapa? Ini mungkin sempat saya ceritakan dulu. Dengan saya menggunakan coding get data, maka proses mengakuisisi citra dari video itu lebih cepat, bisa real time. Tapi kalau menggunakan get video itu lambatnya luar biasa ya. Jadi walaupun komputernya sudah Core i7 mungkin atau RAM-nya 16 GB, tetap akan lambat. Tapi kalau dengan get data ini cukup apa namanya ya paling tidak dengan spek Core i5 gitu ya, atau Core i itu sudah cukup ini. Jadi yang saya coba sih sudah bisa real time dengan perintah get data ini. Jadi ditampung lagi nih ya di variabel data 1, kemudian get data. Ini video tadi diambil dari apa namanya kamera yang tadi kita sudah akuisisi ya dari webcamnya. Nah, kemudian berikutnya ini ada data 1, kemudian ini data saja. Ini di tim komplement ya namanya data 1 tadi. Ini mengkonversi ya. Ini dilakukan konversi ke proses CMYK tadi. Kan tadi kan dari RGB ya, kemudian kita ubah menjadi ke CMYK dulu karena kita ingin ambil yang warna kuningnya. Kemudian ini di subtract tadi yang dikurangi tadi katanya kan, image in subtract itu artinya image subtraction. Jadi dari CMYK itu diambil hanya apa namanya Y-nya saja, yang kuningnya saja. Kemudian RGB itu gray. Kemudian ini tadi yang median filternya, median filter 1, median filter 2, ini kita gunakan median filter 2 dengan parameter kurang lebih demikian ya. Kemudian kita akan konversi citra dari citra tadi gray atau abu-abu menjadi citra black and white. Nah, ini yang saya sampaikan tadi kenapa saya ubah di sini menjadi dari 0,3. Kalau di algoritma tadi saya tulis 0,3, tapi pada prakteknya sudah saya ganti menjadi 0,2. Tapi kalau nanti ingin nyoba, Anda penasaran, diganti saja menjadi 0,3 lagi ya. Dicoba nanti objek yang terdeteksi warna kuning itu seperti apa bedanya gitu ya. Nah, ini waktu itu saya ganti ini dengan 0,2. Jadi ini mengurangi selain lampu berwarna kuning yang saya ingin deteksi dan tracking. Jadi dengan saya beri parameter 0,2 itu sudah lumayan bagus ya, apa namanya, hasil deteksinya. Nah, kemudian berikutnya lagi black white area open. Ini masih sama tadi, jadi yang deteksi yang tadi, kalau tadi kan yang nilainya 10 kalau tidak salah, ini saya perbesar menjadi 50. Jadi biar tidak terlalu kecil objek yang dideteksi, jadi cukup besar gitu maksudnya. Kalau jauh gitu kan, nanti jumlah pikselnya kalau hanya 10 itu terlalu kecil. Jadi tadi saya ganti. Nah, ini tadi labelnya 8 ya ukurannya. Nah, ini baru kita lakukan bounding box atau kita beri kotak-kotak tadi ya. Tadi kotak-kotaknya berwarna hijau kalau tidak salah. Nah, berikutnya image show data 1 tadi ditampilkan apa yang sudah di filter segala macam tadi. Kemudian ditahan sebentar, hold on. Kemudian ini adalah proses memberi label, memberi tulisan, dan menentukan titik tengah, termasuk juga menentukan atau memberi informasi posisi X dan Y-nya itu di koordinat 2 dimensinya posisi mana. Nah, ini diberi rectangle itu kotak ya, segi 4.
Nah, ini teks tadi. Kemudian ini sebenarnya yang ini ya, baris yang A sama dengan teks ini jadi satu sebenarnya. Ini yang numeric to string ini. Tapi karena memang ini tidak cukup kalau saya jadikan satu baris, jadi saya turunkan ke bawah ini. Termasuk juga yang ini sampai sini. Jadi 4 baris terakhir ini ya. A, kemudian numeric ini, kemudian set ini, dan font size ini sebenarnya satu baris. Jadi nanti kalau ngetik di MATLAB ini di copy paste gitu ya, itu dijadikan satu baris ini. Dan nanti programnya saya unggahkan ya, nanti bisa dicoba di MATLAB-nya masing-masing. Nah, jadi itu proses pemberian label dan pemberian informasi ke citranya. Nah, ini tadi yang saya katakan, tadi ada tick, sekarang ada top, TOC-nya di sini. Nah, ini selesai sampai sini. Kita akan coba lihat, oh ya, setelah selesai, kita akan stop videonya ya di sini. Jadi jangan lupa, jadi stop videonya. Baik, kita akan coba lihat hasil running programnya ya. Nasran atau Mahmud bisa dilihat atau Siman? Nah, ini saya menggunakan objek warna yang di handphone ya. Nah, ini saya perlu saya zoom. Mungkin itu orang yang ada di video itu lagi mengantuk. Makanya seperti itu, matanya 5 watt. Nah, ini saya matikan lampunya. Jadi warna kuningnya lebih kontras di proses deteksi. Itu kalau dilihat ya, X-nya 144, X-nya itu maksimal 240 kalau tidak salah, Y-nya maksimal 320 kalau tidak salah, ingat ya. Nah, tadi memang citra yang diakuisisi ukurannya adalah itu. Nah, ini yang saya katakan tadi, waktu prosesnya ya, ini waktu prosesnya yang 0,5 dan 0,3 berubah-ubah. Jadi perintah TikTok tadi itu yang kemudian memberikan informasi hasil pengukuran waktu. Jadi oleh MATLAB-nya dia terukur berapa lama proses untuk mendeteksi, kemudian memproses hingga nanti informasi posisinya di mana, X-nya itu dari objek kuning yang di tracking. Nah, bisa dipahami sampai situ ya kira-kira ya. Kalau diam itu berarti ya gitu. Saya anggap sudah paham semua, insya Allah ya. Baik, ini ada lagi video berikutnya. Mungkin kalau yang sudah melihat di channel YouTube saya itu ya ada ini. Memang sengaja saya unggah atau upload dulu untuk memberikan informasi bahwa materinya sebenarnya di sini, tapi tidak saya tulis itu bahwa materi pertemuan ke-13 adalah dengan color object tracking. Tapi saya masukkan atau sudah saya unggah ke YouTube biar ada gambaran dulu. Yang diinginkan itu adalah seperti ini gitu ya. Walaupun sebenarnya dari dua pertemuan ini, pertemuan ke-12 dan 13 ini itu belum cukup untuk bisa membuat robot yang seperti di tampilan YouTube ini atau di slide ini ya. Karena masih ada lagi yang diperlukannya, terutama perintah ke robotnya. Nah, tadi kalau misalkan dia tidak bergerak, itu di programnya memang saya setting, kalau dia tidak melihat objek warna kuningnya, maka dia perintahnya adalah berhenti. Jadi kalau misalkan dia kembali melihat, dia akan kembali bergerak dan menuju objek itu. Di sini sebenarnya ada proses lainnya ya, yaitu mengukur jarak. Makanya pada saat dia sudah mencapai objeknya, tapi jaraknya sudah kurang dari sama dengan 50 cm kalau tidak salah waktu itu saya setting, maka dia akan berhenti.
Nah ini nah ini posisinya ada di, kalau sudah ada di tengah dia akan berhenti. Dia berhenti. Tapi kalau saya pindahkan lagi, nah, kita lihat ya. Nah itu akan saya pindahkan lagi di situ. Dia kembali akan mengikuti. Walaupun ini belum mulus, tapi pada saat berikutnya sudah saya coba cari parameter yang membuatnya itu bergerak terlalu banyak, belokan belok kiri, belokan belok kiri gitu ya. Itu sudah diatasi untuk mengurangi gerakan yang tidak perlu. Karena itu memperlambat juga pada proses menuju objeknya kalau dia masih bergerak terlalu banyak. Nah, jadi tidak hanya chassis robot kemudian objek tracking sudah, gitu ya, nggak bisa. Jadi nanti ada lagi program lainnya yang diperlukan agar robot ini bisa bergerak, gitu ya, terutama untuk perintah-perintah tadi. Ada juga nanti aturan atau rule ya, yang dibuat. Baik, ini kayaknya sampai sini nih terakhir. Nah, sampai situ ya. Selesai videonya. Nah, tadi mungkin pertanyaannya apa lagi yang diperlukan ya. Jadi tidak hanya 2 macam chassis, kemudian tadi program object tracking. Kalau itu 2 itu saja, itu tidak akan jalan robotnya. Karena si komputer atau laptop itu belum memberi perintah sama sekali ke robot ya, atau ke Arduino-nya dalam hal ini ya. Jadi saya waktu membuat robot ini itu saya tentukan atau beri nama 2, ada master controller namanya, yang itu ada di laptop, kemudian ada yang slave controller. Artinya ada pengontrol utama atau pengendali utama itu ada di laptop, karena di laptop nanti yang proses dari informasi kamera stereonya, kemudian nanti hasil pengolahannya, informasi jarak, informasi posisi dari objek yang ingin dituju, warna kuning itu kemudian akan disampaikan dalam bentuk perintah pergerakan ke Arduino atau ke slave-nya. Kira-kira itu ya. Nah, saya tidak teruskan dulu karena waktu kita terbatas di pertemuan mingguan ini. Ini sudah jam 9.49. Jadi sudah, tadi kita mulai jam 92 menit ya. Karena saya tadi mengoreksi slide-nya dulu, ada yang tidak jalan. Mungkin ada yang mau bertanya dulu sambil kita lihat di sini ya. Nah, kalaupun tidak ada, saya kira saya perlu memberikan penugasan karena memang di Prodi itu meminta penilaian itu tidak hanya dari UTS, kemudian nanti nilai presensi, kemudian seperti biasa ya, saya kira Anda sudah paham dan hafal komponen-komponen nilai, dan nilai itu juga perlu ada nilai tugas perorangan dan nilai tugas kelompok. Hanya saja saya tidak ingin tugas ini dikerjakan secara berkelompok, tapi saya minta tolong dikerjakan masing-masing ya. Nah, tugasnya apa? Saya hanya meminta nanti Anda menulis 1 halaman kaitannya dengan materi yang sudah saya berikan selama ini ya. Dan caranya itu adalah kalau misalkan mau melihat videonya di YouTube, silahkan gitu ya. Karena apa? Karena Anda tidak perlu membaca, cukup mendengarkan saja penjelasan yang sudah diberikan di setiap pertemuan. Nanti dibuat ringkasannya ya, entah dari satu pertemuan, satu materi gitu ya, atau dari beberapa materi, atau kalau di sini dari satu video atau dari beberapa video, silahkan. Misalkan Hasrat sudah membuat menonton satu video, setelah ditulis gitu ya ringkasannya hanya hanya setengah halaman. Artinya kan diperlukan lagi untuk melihat materi yang lain ya. Berarti video berikutnya dilihat lagi, kemudian ditulis lagi ringkasannya kira-kira apa. Nah, saya tidak menuntut
harus dalam bentuk bagaimana ya anunya, apa namanya, tulisannya bebas saja karena ini sudah zamannya kampus merdeka ya. Jadi mahasiswanya pun merdeka untuk membuat tulisan atau membuat kreasi-kreasi, inovasi-inovasi yang sesuai dengan kreativitasnya. Jadi saya minta itu saja ya, dibuat tulisan sederhana. Nah, tadi caranya sekali lagi tonton salah satu atau beberapa rekaman kuliah yang sudah saya berikan. Kalau misalkan malas misalkan menonton rekamannya, itu silakan ambil materinya di LMS gitu ya. Tapi kalau mengambil materi di LMS, maka harus membaca gitu ya slide-nya. Tapi kalau yang di YouTube atau videonya itu kan tinggal diputar kemudian didengarkan sambil dicatat. Kalau misalkan tidak mau ditonton juga tidak masalah, tapi sambil videonya jalan itu sambil diketik di apa namanya, di Word misalkan ya, atau di WPS Office atau di yang lainnya ya. Nah, setelah itu tadi sekali lagi ini dibuat per orang ya. Kemudian artikelnya itu ditulis di satu halaman A4. Kemudian ini biar tidak bertanya lagi ya. Jadi harus lengkap ini anunya, informasinya. Satu halaman, bukan satu lembar ya, satu halaman. Jadi satu lembar itu dua halaman. Jadi cukup satu halaman A4. Kemudian ukuran fontnya 12, spasinya 1,5. Kemudian namanya di header dan name. Jadi namanya misalkan Mahmud. Kemudian name-nya berapa. Nah, di footernya itu ditulis pemrograman robotika. Kemudian marginnya semua bagian atas, bawah, kiri, kanan itu adalah 1 cm. Nah, jadi saya ingin melihat tulisan-tulisan kawan-kawan ya, selain tadi ingin memang mencari harus ada nilai dari penugasan. Saya ingin melihat kira-kira tanggapannya dari apa yang sudah diberikan selama ini, karena memang interaksi kita di Zoom atau di pertemuan online ini kan sangat-sangat kurang ya. Jadi tidak semuanya bisa menyampaikan pertanyaan ataupun unek-uneknya. Jadi saya minta dibuat di dalam bentuk tulisan ya. Kira demikian. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Waktu pengumpulan, Pak. Oh iya. Saya kira sampai akhir semester ya. Jadi waktu pengumpulan silahkan, asal jangan sampai setelah UAS ya, karena nanti saya memeriksanya kan jadi menumpuk dengan UAS. Kalau bisa dan ditentukan saja ya, nanti di LMS saya tulis saja insya Allah. Mudah-mudahan ingat. Terima kasih Mahmud. Sebelum ujian akhir semester. Jadi silakan dikumpulkan. Pengumpulannya mungkin ada yang bertanya ini ngumpul kemana? Seperti biasa, kumpulkan saja atau kirim saja ke email. Itu saya lebih mudah mendeteksinya ya. Dan ada arsipnya. Kalau di WA itu terlalu berat nanti, terlalu banyak apa namanya dokumen yang masuk di situ. Kalau di email saya kira tidak masalah. Kalau di LMS itu saya agak kesulitan karena kalau sudah berakhir semester kadang-kadang kan sudah ditutup oleh prodi LMS-nya. Jadi kalau di email itu saya masih punya arsip. Kalau misalkan ada yang seperti kemarin misalkan, oh Pak, ternyata tugasnya itu tidak terkirim misalkan gitu ya, atau UTS-nya ternyata tidak terkirim gara-gara emailnya rusak. Nah itu kan kelihatan kapan dia terakhir mengirim, kemudian alamat email yang dikirim itu pakai alamat email mana itu kelihatan. Nah kemarin itu ada kasus seperti itu. Saya tidak hafal siapa kemarin yang meminta untuk ujian setengah semester susulan. Katanya karena memang pada saat dikirim itu ternyata emailnya error. Nah, jadi tidak masuk ke saya hasilnya. Baik, kalau tidak ada, tadi sudah ditanyakan oleh Mahmud waktu pengirimannya, kemudian juga kirimnya kemana sudah saya sampaikan ke email. Terima kasih sudah bergabung. Kalau misalkan berkenan, sekali lagi bisa dilihat ya di YouTube, atau kalau tadi materinya ingin diringkas sendiri dari slide yang ada di e-learning atau learning management system Strik Media Baru, silahkan dilihat di situ. Baik, saya kira itu dulu untuk pertemuan kali ini. Saya cukupkan dan terima kasih sekali lagi untuk yang sudah hadir atau bergabung di Zoom ini.
Mohon maaf untuk kata-kata yang salah mungkin karena ini masih sawal juga posisinya, jadi saya tidak salahnya untuk kembali meminta maaf ya. Baik, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mut ayam mut.